الحمد لله الذي خص أكوانا بحكمته وجعله مظاهر فضله ورحمته وخزائن علمه ومعرفته، فهم خلفاؤه على الخلق في الأرض وأمناء سره في طولها والأرض. بهديهم يهتدي المهتدي وبنورهم يهتدي المهتدي، فنالوا بذلك سر الوراثة المحمدية وبلغوا بها المراتب العلية لما تحققوا به من كمال الاتباع لمتبوعهم الأعظم وإمامهم الشفيع الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menganugerahkan kepada para manusia pilihan dengan hikmahnya. Mereka kelompok manusia pilihan yang dijadikan oleh Allah sebagai wadah bagi keutamaan dan rahmatnya. Mereka lah para khalifah Allah, pengemban rahasia amanat Allah di atas bumi. Barang siapa yang mengikuti mereka, maka akan mendapatkan cahaya kebenaran dan petunjuk bagi Allah, karena mereka adalah pemegang rahasia kenabian. Kedudukan yang sangat mulia dan tinggi ini mereka dapatkan karena telah bersungguh-sungguh mengikuti dengan sempurna jejak panutan dan pemimpin mereka yang agung, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan sholawatnya bagi beliau dan juga bagi keluarga beliau, para penerang dari kegelapan dan para sahabat panutan umat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kami akan membacakan ringkasan manaqib atau riwayat hidup seorang alim yang telah menyatukan dalam dirinya antara ilmu syariat dan hakikat, antara ainul yakin dan haqqul yakin, Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Semoga Allah membasahi putra beliau dengan hujan rahmatnya dan mengumpulkan kita semua dalam surganya. Amin Allahumma amin. Syekh Muhammad Syarwani Abdan adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Datuk Kalam Bayan Bangil. Beliau termasuk keturunan dari ulama besar yang hidup di zaman kerajaan Banjar, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang masuk dengan sebutan Datuk Kalam Bayan. Syekh Muhammad Syarwani Abdan dilahirkan pada tahun 1913 di kota kecil daerah Kampung Melayu Ilir, sekitar 40 km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Kampung halaman daerah asalnya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil dengan satu tujuan memperdalam ilmu agama Islam. Selama beberapa tahun di kota Bangil, beliau sempat belajar dan berguru pada ulama-ulama besar di kota Bangil dan Pasuruan. Antara lain yakni Kiai Haji Mukdor Bandang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan Letan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuri Bangil, Kiai Haji yang dibawa oleh pamannya Tuan Guru Syekh Muhammad Saiful Anwar berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Bersama beliau waktu itu ikut pula saudara sepupu beliau, yakni Muhammad Sya'rani Arif. Muhammad Syarwani Abdan dan Muhammad Sya'rani Arif selama di Mekah dididik dan diawasi serta dibimbing langsung oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Saiful Anwar. Di samping itu, selama di Mekah, beliau berdua juga sempat belajar dan berguru kepada beberapa ulama di sana. Di antaranya Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Syekh As-Sayyid Ahyad Al-Bukhari, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau tidak hanya mendapat pendidikan secara teori, namun juga praktek secara langsung. Beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan memulai kegiatan mengajar dan berdakwah dengan melakukan beberapa aktivitas pengajaran, antara lain ikut membantu mengajar di Madrasah Darussalam Martapura, serta menyelenggarakan pengajian majelis taklim di rumah. Adapun setelah pindah di kota Bangil, beliau juga menyelenggarakan pengajian baik untuk umum maupun khusus, juga untuk para alim ulama di Bangil dan sekitarnya. Pada tahun 1970, beliau mendirikan sebuah pondok pesantren dengan nama Pondok Pesantren Datuk Kalam Bayan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa selama hidup beliau Syekh Muhammad Syarwani
sangat menghindar dan menjauh dari ketenaran atau popularitas. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan mendidik para santri di pondok. Beliau juga suka mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, walau dalam urusan apapun. Sebagaimana dikatakan, barang siapa mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, maka Allah akan menyempurnakan urusannya. Dan barang siapa mengerjakan segala sesuatu sembarangan, maka Allah pun akan mengabaikan urusannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Innal abda idza amila amalan ahabballahu minhu ayyusbina, rawahu Abu Ya'la. Sesungguhnya jika ada seorang hamba mengerjakan sebuah amal, Allah senang jika ia mengerjakannya secara sempurna. Hal ini tampak dari kesungguhan beliau Syekh Muhammad Syarwani dalam berdakwah menyebarkan agama Islam dan telah menghasilkan beberapa karya tulis. Di antaranya yang telah diterbitkan adalah sebuah buku yang berjudul Az-Zakhiratus Tsaminah li Ahli Istiqomah atau simpanan berharga. Dan banyak pula dari murid-murid beliau yang menyebar di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Kalimantan, yang telah mampu untuk meneruskan perjuangan dalam berdakwah menyebarkan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan bagi beliau atas segala yang telah dilakukan untuk memberi manfaat kepada umat. Syekh Muhammad Syarwani akhirnya meninggal dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah pada Senin malam 11 September 1989 sekitar waktu Isya dalam usia 76 tahun. Semoga barokahnya selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Sedangkan mengenai kesinambungan kepemimpinan Pondok Pesantren Datuk Kalam Bayan Bangil, sesuai dengan wasiat tertulis beliau, Pondok Pesantren Datuk Kalam Bayan ditangani oleh putra beliau yang bernama Ustaz Haji Kasul Anwar Syarwani, yang selama beberapa tahun telah mendapatkan bimbingan dan tempaan dari beliau. Hadirin yang berbahagia, demikianlah riwayat singkat dari manasik